Shalom, selamat bertemu kembali dalam layanan firman Tuhan melalui voice note untuk hari ini 8 November 2022. Nas firman Tuhan terdapat dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelumnya, marilah kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sepanjang malam ini. Saat ini kami boleh menikmati hari baru. Kiranya Tuhan boleh memberkati kehidupan kami, dan secara khusus pada saat ini mendasari setiap aktivitas kami hari ini melewati kebenaran firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari surat Yohanes yang kedua, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan judul Salam. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Penutup. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teks bacaan firman Tuhan ini berbicara tentang hidup di dalam kasih. Di dalam kehidupan masyarakat kita, seorang anak memiliki makna yang besar bagi sebuah keluarga. Ketika anak memperlihatkan hal-hal yang tidak baik, tidak pantas, pasti akan timbul pertanyaan, anak siapa? Dan tentu akan dikaitkan dengan orang tuanya. Demikian sebaliknya, seorang anak dapat membuat orang tuanya dipuji oleh orang lain. Hal ini pula yang terungkap dalam surat Nas ini yang mau menjelaskan tentang nilai hidup manusia yang terdalam, yaitu setiap anak Allah juga harus mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bagi orang Kristen, identitas Allah adalah cinta kasih. Dan hal ini seharusnya menjadi identitas kita juga sebagai anak Allah, yaitu memiliki cinta kasih yang menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus, Sang Anak yang telah mencintai, mengasihi manusia secara tuntas. Dalam mencintai manusia, Allah menanggung resiko. Ia ditolak, ia diperlakukan semena-mena, bahkan ia dihina dan tidak diterima. Sebagai orang Kristen, teladan dalam iman kita, tentunya kita diajak, diingatkan untuk benar-benar mampu menghidupi kasih Allah yang telah kita terima. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, firman Tuhan kali ini menyadarkan kita untuk bisa mampu menghidupi, bahkan menjadikan teladan Kristus sebagai karakter di dalam ketaatan kita. Melalui ketaatan inilah menjadikan kita sebagai teladan, bahkan menjadi tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, tentunya kita tidak hanya meneladani, tapi juga kita memiliki tanggung jawab untuk mencerminkan martabat dan kemuliaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, apa yang kita kerjakan dan lakukan, orang-orang lain akan melihat apakah kita menjadi buah dari iman yang dinampakkan dalam kenyataan kehidupan kita. Karena itu, memiliki Bapa yang pengasih, kita juga sebagai anak-anak juga mampu mewujudkan kasih dalam kehidupan kita. Memiliki Bapa sebagai seorang pengampun, kita pula juga sebagai mampu memberikan pengampun kepada setiap orang yang menyakiti kita. Memiliki Bapa sebagai pemberi berkat, demikian pula juga kita diajak untuk menjadi pemberi berkat bagi sesama. Hanya dengan demikian kita mampu menjadi terang yang bercahaya di kegelapan dimanapun kita boleh ada. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena oleh anugerah-Mu, Engkau berkenan menjadikan kami anak-anak-Mu. Ajarkanlah kami dan mampukan kami untuk mengikuti teladan kasih dan hidup sebagaimana Tuhan inginkan, bahkan menerapkan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Biarkanlah iman yang kami miliki hidup
dalam perbuatan-perbuatan nyata, baik dalam setiap perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kami, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk segenap jemaat Gloria Sungai Lunuk. Kiranya oleh tuntunan Tuhan, jemaat ini semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan, bahkan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, dalam setiap program dan penata layanan yang telah dibentuk boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau juga boleh memberkati setiap pelayan dan setiap orang yang boleh ambil bagian dalam perkembangan jemaat ini. Biarlah Tuhan menyertai setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga, rumah tangga, usaha, dan pekerjaan mereka masing-masing. Bimbinglah kehidupan mereka dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan serta perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan, aktivitas kami dalam sepanjang hari ini. Kami yang sakit, kiranya Tuhan boleh sembuhkan dan pulihkan. Kami yang sedang berduka cita, kiranya boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Bahkan dalam setiap gumul dan juang yang sedang kami hadapi saat ini, kesulitan-kesulitan hidup, biarlah juga Tuhan di dalam Engkau kami boleh mendapatkan penguatan, bahkan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa turut campur menyertai, bahkan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas dan pekerjaan kami dalam sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.